Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa, dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Kita ini sebenarnya sudah tahu bahwa hari Pentakosta atau hari Pantekosta, sudah kita jangan berdebat mengenai pante atau penta. Menurut saya siapa yang berdebat itu adalah pemecah belah. Mau penta, go ahead. Karena itu ejaan yang disempurnakan. Mau pante pun oke, karena itu adalah ejaan dulu, ejaan lama. Karena ilate wong Jerman enggak bisa Bapak Ibu ngomong pante itu juga enggak bisa. Tapi ngomong penta itu juga enggak bisa. Karena A dan E kita tahu itu adalah vowel yang jalan. Jadi antara A dan E, saya juga enggak bisa nirokne, saya enggak bisa menirukan. Tetapi jangan kita dipecah belah hanya oleh karena cara kita melafalkan. Setuju semuanya? Dan Pantekosta, itu hari raya apa ya? Ribuan tahun dirayakan loh ini. Kalau saya mau menyampaikan saudaraku semuanya, hari raya Pantekosta ini sebenarnya bukan hari raya turunnya Roh Kudus loh ya. Meskipun ya, saya tidak menolak fakta itu. Memang pada hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Itu kan 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita menelisik 3500 tahun yang lalu, pada hari ke-50 hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai. Sama. On the 50th day. Jadi kita mau klaim yang mana? Pantekosta as a law. Pantekosta sebagai hukum morality. Sebagai etika. Sebagai Sinai. Itu pun juga setelah 40 hari beliau ada di Gunung Sinai. Tidak turun. Sama seperti Kristus 40 hari menampakkan diri. Dan ini bukan main-main. Itu merupakan pelecehan yang sangat hina. Ketika kita mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan itu dirayakan satu hari. Paskah tidak satu hari Bapak Ibu. Paskah itu 40 hari. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beliau berjalan-jalan di kota yang sama, bahkan sampai ke Emmaus, kemana-mana. Bapak Ibu enggak kira? Atau Bapak Ibu anggap bahwa cuma satu hari bangkit dan selesai? Oh tidak. 40 hari. Sekarang bayangkan di kota Kediri. Kita yang sudah bermigrasi ke Jakarta. Sampai kita kumpul di sini kan sebenarnya kita ini kan cuma di Kediri, cuma hari Minggu aja kan. Kita ada di mana-mana, kita berbuah di mana-mana, menghasilkan bagi kerajaan Allah, dan kita kumpul hari ini. Tapi ada hari besar kita kumpul, hari Lebaran. Pada hari Lebaran kita tahu satu orang disalibkan. Hari ketiga dia bangkit. Satu orang Kediri yang ada berdiaspora, kembali ke kota ini mudik, melihat, apa enggak gempar? Lalu beliau berjalan-jalan, bukan hanya bangkit lalu selesai begitu, tidak loh. Dia berjalan-jalan di muka bumi selama 40 hari. Bukankah itu sebuah fenomena yang sangat besar yang patut kita perkirakan dan patut kita hargai? Dan tegakah kita berkata bahwa Paskah itu hanya satu hari? Maka jelas bagi kita semua, anak-anak Tuhan ini, kita yang dididik di tempat ini, bagi kita hari raya yang kita sudah berjuang. Kita sudah bertahun-tahun ngomong, janganlah ngomong wafat Isa Al-Masih. Jangan ngomong itu. Karena tidak wafat Tuhan kita. Setuju amin? Beliau berkorban bagi kita, itu yang benar. Dan sudah dikoreksi nomenklaturnya. Menjadi Jumat Agung. Karena memang Good Friday. How could you say this is a death of your God? This is the death of your Lord? Masuk di akal enggak? Tidak. Dan kita sudah berjuang. PGPI berjuang. Kita sudah berjuang belasan tahun. Saya ngomong ini sudah 20 tahun. Kita nggak nyaman dengan kata wafat. Kita nyaman sekali dengan korban Tuhan kita Yesus. Setuju katakan amin? Tetapi ketika hari korban itu bagaikan benih yang ditanam. Kita semua yang hadir di sini rata-rata petani.
Orang Kediri, rata-rata kita sangat familiar. Lain dengan Jakarta. Mungkin you all businessman. Tapi kita di sini petani. Kita tahu bahwa pada hari, detik ketika benih itu ditanam. By the way, kita nggak dikubur ya, tapi kita ditanam. Amin. Barang yang ditanam pasti tumbuh. Setuju semua, katakan amin. Semua orang tahu kok, pada hari ketiga pasti tumbuh, betul? Saya mau menerangkan dari budaya yang luhur dari kita sendiri. Kita itu ngerti, wong kita petani. Bapak Ibu nanam pada hari ketiga itu pasti tumbuh, pasti bangkit. Amin. Tetapi kita sudah belajar. Kita itu tidak mau cuma tumbuh saja. Karena Tuhan tidak pernah nyuruh kita bertumbuh. Amin. Kaget kan? Tuhan nyuruh kita berbuah. Betul? Betul nggak? Kalau cuma bertumbuh saja, lalang juga bertumbuh. Tapi dia orang cabut, ada waktunya. Tunggu nanti kalau memang sudah waktunya, kita cabut bareng-bareng. Pohon ara juga bertumbuh, bahkan berdaun, rindang. Di mana-mana pelayanan ada. Hijau sekali, luar biasa. Dia punya pelayanan hebat. Pohon ara dong. Semua orang mau berteduh di situ. Dan kita ngomong bertumbuh gereja, sukanya ngomong apa? Bertumbuh. Sekarang saya tanya, saudara mau bangkit? Amin. Saudara mau bertumbuh? Amin. Kita di sini senang sekali kalau kita jadi pendeta. All GPPI pastors and leaders yang hadir pada hari ini. Dengarkan saya baik-baik. Saudara semua mau jabatan pendeta dari saya bisa kasih. Dan tidak sulit bagi saya. Karena stempel itu selalu ada di toiletries saya, saudara. Saya tinggal cop. You langsung bisa jadi pastor. You langsung bisa jadi pendeta. Tapi jangan cuman mau PDT-nya saja. Mau enggak pikul salib, saudara. Amin. Kalau kita mau bangkit, kita berbicara tentang kebangkitan. Semua orang mau bangkit. Siapa mau bangkit? Haleluya, saya mau bangkit. Siapa mau dibangkitkan dari keterpurukan? Haleluya, semua angkat tangan bangkit. Tapi syarat dari kebangkitan adalah mati. Mau bangkit? Mau bangkit? Mati dulu. Betul? Nggak mau mati, mau bangkit dari mana, saudara? Maka saya katakan, orang yang pernah mati, itu orang yang luar biasa. Orang yang pernah terpuruk itu orang yang luar biasa. Masalahnya kita takut dengan kata gagal. Kita takut dengan kata terpuruk. Kita takut dengan kata-kata itu. Padahal kata gagal atau mati itu indah. Karena setelah kematian ada kebangkitan. Yang ngerti katakan amin. Tapi kita sudah didoktrin ini oleh gereja yang sangat modern, punya pemikiran teologi yang modern, dan saya nggak tahu dari mana pemikiran itu cuman bangkit saja. Kita cuma kepingin bangkit. Kita senang sekali dengan kata kebangkitan. Tapi syaratnya, mau mati nggak lo? Lu mau bangkit, lu mau mati nggak? Kita ini anak Tuhan, nggak akan pernah bisa diatur. Saya banyak menemukan pastor, saya banyak menemukan pendeta. Nggak bisa diatur. Kenapa? Karena nggak pernah mati dia. Karena kamu hidup, saya bilang begitu. Saya ngomong apa, kamu pasti bantah. Batek-batekan terus. Tarik-menarik terus. Mati dong ya, saya bilang. Kalau kamu mau bangkit, kalau kamu mau dimuliakan, mati dulu. Mati. Sekarang mana ada gereja mengajarkan teologi kematian? Mungkin hanya kita saja. Tapi dengarkan baik-baik. Mungkin kita 1% di Indonesia. Tapi kita akan buktikan. Saudara tidak akan pernah menikmati kebangkitan kalau tidak pernah mati. Orang-orang hebat itu yang dibawa Donald Trump ke mana? Ketemu sama Xi Jinping itu. I don't know, like 23 atau berapa, di situ ada Jane Fraser, ada Solomon Brothers, itu ada Goldman Sachs, di situ ada David Fink, di situ ada Elon Musk, ya haleluya. Ya, ada Mark Zuckerberg. Wah, ini luar biasa, ini orang-orang. Ini saudara saya katakan, ini semua pernah mati, Bapak Ibu semuanya. Ini semuanya pernah mati. Mereka tidak akan pernah diajak ke sana.
kalau tidak pernah mati. Jadi sebetulnya kematian itu tidak buruk ya. Setuju, amin? Maka dalam budaya kita, budaya Kristen yang lama, mungkin orang-orang zaman dulu atau ini mungkin saya dapatkan juga dari cerita Jewish culture ya. Anak laki, terutama laki Lan, ketika dia turn 18, dia sudah umur 18 tahun, Glorian, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? They give $1,000. Dikasih $1,000. Turn 18, $1,000. Artinya ya kira-kira 20 juta lah sekarang ya. Oh darah Yesus jangan sampai lah, haleluya. Amin. Ya kita imani aja, haleluya. Pesannya apa? Orang tua kasih kamu $1,000, spend it. Belanjakan. Apa yang terjadi? 3 bulan anak itu pasti kembali. 3 bulan anak itu pasti pulang rumah. Kenapa dia pulang rumah? Duit entek, amin, haleluya. Ketika uangmu yang kamu pakai itu sudah habis, sekarang aku mau tanya, bagaimana rasanya kamu tidak punya uang? Apakah kamu masih hidup? Oh yes, Daddy, I'm still alive. Apakah kamu masih survive? Oh yes, Daddy, I'm surviving. Aku masih survive. Ternyata kematian itu tidak mengenaskan. Kematian ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi kematian itu bukan hal yang mengerikan sebenarnya. Kan masih 18 tahun dia. Ketika dia ada di usia 25, dia punya 5 company, mungkin 2 diantaranya bankrupt, saya nggak tahu lah gimana. Tapi 3-nya survive, kan bagus untuk dia. Jadi saudara sekalian, satu hal yang, cobalah kita, satu pemikiran tentang Pantekosta atau Pentakosta ini. Kenapa begitu pentingnya? Kalau menurut saya ya, ini hari raya yang nggak pernah diperingati. Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu nggak? Hari raya, wahai lelaki, haruslah engkau setiap tahun 3 kali menghadap Tuhan Allahmu di kemahnya yang kudus dan membawa persembahanmu. 1 tahun berapa kali? 3 kali. That's the law. That's the law. Harus datang. Hari raya tubuh. Kalau kita merayakan itu Natalan. Karena Natal itu selalu berkaitan dengan tahun baru. Karena selisih keduanya 8 hari. Kita bisa ngomong kepada anak kita, betul kamu dilahirkan dari rahim ibumu secara jasmani, tapi kamu harus lahir baru. Betul? Sunat toh? Tapi bukan hanya hari raya tubuh loh. Ada hari raya jiwa. Di mana Kamis putih pasti jatuh hari Kamis, Jumat Agung pasti Jumat Agung, dan hari Paskah itu pasti jatuh hari Minggu. Pemerintah tidak punya alasan untuk menghapus hari Paskah dalam kalender. Dan brothers and sisters, saudara-saudaraku semuanya yang di sini mungkin tamu-tamu, saya mau kasih tahu, pemerintah sempat menghapus hari raya Paskah karena alasan itu hari Minggu. Then we cannot take it, sorry. Apakah kalau hari Kartini jatuh hari Minggu kita nggak tulis? Apakah hari kemerdekaan jatuh hari Minggu lalu kita tidak tulis? Lu tapi kan hari Minggu kan sudah merah. You still have to write it, bos. Sempat hilang 20 tahun. Sejarah membuktikan jejak digital nggak bisa. Tapi kita berjuang toh ke pemerintah. Supaya ditulis lagi. Puji Tuhan sudah ditulis. Jumat Agung ditulis. Paskah sudah ditulis. Sekarang yang hilang apa? Hari raya apa? Hari raya roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Hari raya roh itu diperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan pasti jatuh hari Kamis. Jadi sampai orang Kristen bilang, kenaikan Tuhan hari apa ya? Darah Yesus. Kenaikan Tuhan pasti hari Kamis dong. 10 hari kemudian merayakan hari raya Pentakosta. Selalu jatuh hari, enggak ditulis. Tahun 70-an ketika saya masih kecil. Hari raya Pentakosta itu ada di kalender. Saudara enggak percaya, bongkar kalender yang lama. Ini bukan mengenai hari raya sinode. Tetapi itu adalah cara kita menerangkan ke anak cucu kita. Bahwa hari ini kita merayakan panen. Hidup itu bukan saja merayakan Paskah. Bukan saja bertumbuh. Tapi harus berbuah. Setuju katakan amin. Hari raya panen itu adalah hari raya buah. Kami merayakan hari raya ini bukan karena nama kita gereja
pusat Pantekosta. Tidak sama sekali. Even Katolik pun yang merayakan ini. Karena apa? Ada makna yang indah. Di mana Tuhan mau mengajak kita untuk berbuah. Rindukah saudara berbuah?